Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu distributive system. Oke, next. Oke, boleh next. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalkan dulu anggota kelompok yang kita dulu. Yang pertama ada Yohanes Calvin, intelijen perempuan. Yang kedua ada Samuel Nathan Widayanto. Yang ketiga ada Rashid Siddiq Mendrova. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Deva Rangga Raditya. Oke, boleh lanjut. Oke, yang pertama membuat user. Di sini ada gambar untuk menjelaskannya. Di sini ada user Anes, user Nathan, user Rashid, dan user Angga. Jadi membuat user itu tujuannya dalam membuat user ini adalah agar kita dapat mengontrol atau memberikan akses spesifik ke user yang telah dibuat agar database tetap aman. Jadi di sini itu kita berikan hak kuasa kepada user yang ada di sini itu bisa dengan menambahkan, bisa dengan menghapus ataupun mengedit. Kalau misalkan aplikasinya memerlukan IP address, kita bisa menggunakan command prompt di setiap PC-nya masing-masing, tinggal diketik ipconfig. Nanti di situ akan keluar IP address-nya. Itu kalau ada beberapa aplikasi yang memerlukan IP address. Yuk, next. Di sini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar yang berhasil. User Anes berhasil. Kalau ini sudah sesuai dari IP-nya, dari password-nya, dan dari servernya. Yang kedua ada user Nathan berhasil diakses. Itu sama juga dengan kasus yang awal seperti Anes. Semuanya sudah sesuai. Oke, boleh lanjut. Siap. Baik, yang untuk contoh akses gagal ini seperti gambarnya, yaitu penolakan akses untuk user Anes. Penyebabnya yang itu port yang tidak sesuai dengan XAMPP, kesalahan dalam input username, dan kesalahan dalam input password. Oke, next. Baik, yang sekarang yaitu pembuatan tabel dan penambahan data. Untuk pembuatan tabel, yang pertama menggunakan tugas besar 12 sebagai database. Kemudian create table yang dimana isinya ID sebagai integer, name atau nama, varchar, price, integers, dan stock integer. Kemudian untuk penambahan data yaitu insert into product yang di dalamnya ada ID, name, price, stock sebagai value. Seperti laptop 15.000,10 dan yang lainnya. Sampai eksternal HDD yaitu 2.000,12. Oke, next. Memberi hak akses ke user. Jadi untuk memberikan hak akses ke user dari Anas, Nathan, dan Nas itu kita grand select, terus update on distributed sistem produknya, terus siapa, terus dipanggil juga local hostnya. Jadi dari hal itu tuh, jadi kalau udah di komen seperti yang di PPT ini, jadi berarti user dari Anas, Nathan, dan Rasid, dan juga Rangga itu sudah mendapatkan hak akses untuk database-nya itu. Selanjutnya, Next. Next. menghapus hak akses. Jadi cara menghapus hak akses itu menghapus hak akses itu dengan menggunakan revoke. Jadi dengan command revoke update on distributed system product from Anes localhost. Nah, jadi di saat kalau kita tulis update product set price itu. Nah, itu tuh bakal error gitu karena untuk user Anesnya ini udah nggak bisa akses database-nya lagi karena sudah dihapus tadi. Kalau dengan revoke ini. Jadi seperti itu. Next. Baik, untuk pembuatan SQL-nya, di sini semua udah dicantumin yang di PPT tadi. Jadi di sini ada bagian create usernya, kemudian gunakan use database-nya, kemudian menambahkan tabel, menambahkan data. Di sini kita select bintang from produk itu buat nunjukin tabelnya. Ini ketika di run, di sini ada semua datanya.
dari laptop, mouse, keyboard, dan seterusnya. Nah, untuk di Grand Select ini yang tadi ini untuk memberikan akses. Nah, ini juga di bagian tadi apa eh, menghapus akses, hak akses. Ketika dihapus, di sini bisa di ini ulang apa? Di diupdate ulang untuk diberikan akses. Nah, untuk yang pertama kan ada select sama update. Nah, itu di apa? Di usernya Anes. Jadi di sini kita bisa pakai apa? Select. Nah, ketika di run, ini ditulis nih stok yang di atas 20. Nah, stok yang di atas 20 itu ada mouse, keyboard, smartphone, handphone, sama webcam. Nah, kemudian untuk update-nya di sini kita update produk, kita buat harganya jadi 9.500. Itu untuk ID 1. Jadi pas kita run, ini jadi nih. Jadi harga produk yang tadi yang di ID 1 itu terus ini. Nah, jadi ID 1 itu kan laptop, jadi harganya di 9.500. Terus lanjut yang buat user Nathan itu dia select. Nah, select itu kita pilih select produknya kan. Ini buat nunjukin sama kayak tadi sih yang di awal, yang buat nunjukin tabel. Nah, kemudian ini kalau misalnya mau lebih spesifik, kita mau cari tabel dengan kondisi stok di bawah 20 sekitaran. Nah, ini kondisi stok yang di bawah 20 semua. Ada laptop, printer, tablet, sama external HDD. Nah, kemudian untuk di bagian receipt, user receipt itu dia insert, menambahkan data. Nah, jadi kita run dulu pakai ini. Terus kita bakal menambahkan produk. Ini tadi kan cuma 10, jadi kita buat jadi 11. ID-nya kita tambahin produk ID, name, price, stock. Terus value-nya 11. Nama dari produknya itu boneka, harganya 1.900. Kemudian stoknya 5 kan. Tambahin. Nah, ini udah jadi. Terus kita run lagi di sini. Ini udah ada nih boneka. Nah, lanjut. Untuk user Rangga itu ada delete sama select. Kenapa di sini em, pakai select? Karena kalau delete itu kan kita perlu ini kan, pilih misalnya dari tabel mana, dari database mana, terus kondisinya gimana. Jadi harus ada select ini. Nah, tadi dicobain delete doang nggak bisa. Nah, ini nih, delete from product where stock di bawah 10. Nah, sebenarnya kalau cuma delete doang, yang where ini kondisinya nggak bisa. Tadi udah dicobain kan. Terus, ini kalau pas kita run, ini kan udah jadi. Where stock di bawah 10. Nah, yang stok di bawah 10 itu kan ini boneka doang kan, stok di bawah 10. Nah, jadi pas kita run lagi, ini udah nggak ada nih bonekanya karena udah di ini, udah di delete di mana kondisinya stok di bawah 10. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.